Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sabat untuk kita semua. Yang Indonesia selamat sabat dan untuk saudara-saudara yang di Amerika selamat sore menjelang sabat. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran untuk saat ini. Saat ini tanggal 5 April ya, tahun 2025. Dan kita saat ini sudah di chapter 41 atau satu chapter lagi kita akan selesai untuk buku Everlasting Covenant ini. Dan untuk chapter 41 judulnya eh, One Shepherd, One Fold ya, atau satu kawanan dan satu gembala. Tetapi sebelum kita akan memulai dengan kita punya pelajaran di chapter 41, dan chapter 41 ini hanya pendek ya, sekitar 10 halaman atau 10 lembar, dan kita akan membagi dua ya untuk dua pertemuan, karena kalau kita mau selesaikan satu pertemuan 10 halaman terlalu banyak, dan kita akan bagi dua, dan mungkin akan lebih cepat selesai dari biasanya. Tapi sebelum kita akan bahas tentang chapter 41 ini, kita akan sedikit review apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran chapter 40 ya, yang judulnya The Lost Tribe of Israel atau suku-suku Israel yang hilang. Kita akan review apa yang sudah kita pelajari waktu lalu dan kita akan masuk di pelajaran untuk hari ini. Jadi pelajaran waktu lalu ini tentang suku-suku yang hilang ya. Dan ini dia punya latar belakang. Jadi ini ketika kerajaan Israel ini terbagi. Jadi ini terjadi setelah kematian Salomo ya. Jadi ketika Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo itu Israel belum terpisah. Masih satu ya, masih 12 suku itu menjadi satu bagian kerajaan Israel. Tetapi setelah kematian Salomo dan yang menggantinya anaknya Salomo, Yerobeam kalau tidak salah ya. Ini kerajaan Israel terbagi dua, yaitu kerajaan bagian selatan dan bagian utara. Hmm. Bagian selatan ini terdiri dari dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan dikenal dengan kerajaan Yehuda. Jadi suku Yehuda dan Benyamin ini menjadi suku Yehuda atau kerajaan Yehuda dan dia punya ibu kota di Yerusalem ya. Sementara 10 suku yang tersisa itu yang ada di utara ini dibilang kerajaan Israel dengan dia punya ibu kota di Samaria ya. Ini dia punya sejarah seperti itu. Dan ini dia bilang kerajaan utara inilah yang pertama kali tawan dan suku-suku yang ada dalamnya adalah suku-suku yang ini yang harusnya dibilang hilang ya. Dibilang hilang karena ini suku-suku pertama yang ditawan. Kita tahu ini 10 suku yang di utara ini adalah penyembah berhala atau penyembah Baal. Yang ini mereka setiap raja yang menggantikan yang berganti-gantian itu selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya mereka yang duluan ditawan, yang dibawa ditawan ya. Baru setelah suku di selatan juga eh, menjadi murtad, akhirnya mereka juga ditawan ya. Itu yang terjadi. Jadi ada dua suku, utara dan selatan, Yehuda dan Israel, antara Yerusalem dan Samaria. Itu yang dia punya eh, sejarah bagaimana ini suku terbelah ya, terpisah menjadi dua. Terus dibilang kesalahpahamannya adalah bahwa istilah orang Yahudi terbatas pada orang-orang dari kerajaan selatan, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, dan istilah orang Israel hanya menunjuk pada suku-suku yang berbentuk kerajaan utara yang dianggap telah hilang. Jadi ini setelah terbagi dua, jadi banyak orang berpikir bahwa kalau di suku selatan, yaitu kerajaan Yehuda itu, namanya Yahudi ya. Jadi Yudah, ini kerajaan Yuda, jadi Jewish atau kerajaan Yehuda menjadi Yahudi. Namanya dipanggil orang Yahudi. Jadi kalau orang selatan apa orang kerajaan utara selatan itu dibilang orang Yahudi. Tapi kalau kerajaan utara orang Israel dipanggil sebagai orang Israel. Banyak yang menganggap seperti itu. Dan ini apa namanya? Wagoner mau jelaskan itu suatu salah paham ya. Ini nggak terbatas kalau orang
Yahudi itu hanya dipanggil untuk orang yang dari dari suku-suku dari selatan, sedangkan Israel hanya untuk suku-suku utara. Ini bukan seperti itu ya. Apa namanya? Ini salah paham, bukan seperti itu. Makanya ini Wagoner ambil dari berapa contoh di Alkitab. Dibilang berapa contoh di Alkitab akan menunjukkan katanya bahwa istilah Yahudi dan Israel ini dipakai secara bergantian dan masing-masing dapat diterapkan pada orang yang sama. Jadi istilahnya orang suku Yehuda atau kerajaan Yehuda bisa dibilang sebagai orang Israel. Dan orang Israel walaupun dia berasal dari suku utara bisa dibilang sebagai orang Yahudi ya. Jadi sama untuk istilah Yahudi dan Israel adalah sama. Bahkan bisa dipakai untuk bergantian ya, terserah mau pakai untuk pakai Yahudi kah, pakai Israel. Ini dia punya pengertian sama. Ini dia kasih contoh. Contohnya di dalam Ester 2 ayat 5, ini dibilang, kita membaca bahwa di dalam benteng Susan ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Kis, seorang Benyamin. Jadi ini di dalam Ester 2 ayat 5, ini Mordekai ini orang Yahudi berasal dari suku Benyamin. Terus dibilang, tetapi dalam Roma 11 ayat 1, kita mendapati pernyataan Rasul Paulus dibilang, aku juga orang Israel, keturunan Abraham dari suku Benyamin. Nah, ini Paulus bilang dia ini orang Israel, keturunan suku Benyamin. Dia dari suku Benyamin. Paulus ini orang Israel, suku Benyamin. Ini Mordekai, orang Yahudi, suku Benyamin. Seorang Benyamin. Jadi ini Israel yang Yahudi ini sama ya, dia mau bilang seperti itu. Makanya dibilang begini, aku seorang Yahudi dari Tarsus. Dia bilang, dalam ayat ini ada satu orang dari suku Benyamin, seorang Yahudi, dan satu orang lagi dari suku yang sama, seorang Israel. Dan pada saat yang sama juga seorang Yahudi. Jadi orang Yahudi, orang Israel sama sebenarnya ya. Nggak dipisahkan oleh utara dan selatan, suku utara, suku selatan. Jadi bisa dipakai sebagai bisa dipakai ya untuk walaupun orang Israel bisa disebut sebagai Yahudi. Walaupun dia orang yang suku tinggal di selatan bisa disebut juga sebagai apa? Orang Israel. Jadi Yahudi Israel penggunaannya sama untuk kedua belah suku ya. Ini tidak dibeda-bedakan seperti itu. Karena Alkitab juga menjelaskan seperti itu ya. Masih ada contoh-contoh lain ya, saudara-saudara. Tapi eh, ini sudah cukup untuk menjelaskan bahwa bagi kita bahwa Yahudi dan Israel adalah sama ya. Terus dibilang, oleh karena itu, istilah Israel dapat diterapkan kepada salah satu atau semua suku. Jadi, suku di utara pun kita bisa pakai nama Israel. Di selatan pun kita bisa pakai nama Israel. Sementara itu, karena keunggulan Yehuda, istilah Yahudi kemudian diterapkan kepada semua orang Israel tanpa memandang suku mereka. Jadi ini dibilang keunggulan Yehuda ya. Kita tahu Yehuda ini kalau mau lihat dari sejarah bangsa suku Yehuda apa yang Yehuda dan Benyamin yang menjadi suku kerajaan Israel, kerajaan selatan, ini mereka lebih cenderung setia kepada Tuhan ya dibandingkan dengan suku-suku di utara. Makanya dibilang ini keunggulannya ini Yehuda ini seperti ini, makanya dibilang Yahudi. Ketika orang Yehuda di istilahnya Yahudi karena keunggulan mereka yang setia kepada Tuhan waktu itu, makanya Yahudi ini diterapkan kepada apa? Semua orang Israel. Jadi dia bilang tanpa memandang suku mereka. Jadi siapapun orang Israel disebut sebagai apa? Orang Yahudi ya. Karena keunggulan Yehuda ini. Terus dibilang, tetapi orang Yahudi sejati ialah nah, dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunatnya ialah sunat di dalam hati. Secara rohani bukan secara harfiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Roma 2 ayat 8 dan 9. Jadi saudara-saudara, ini kita sudah tahu ya, ini eh, latar belakangnya ini bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham dan kepada keturunannya akan memberikan suatu berkat ya, atau Tuhan berjanji akan memberikan berkat yaitu tanah
Dan kita tahu juga res. Ini dikhususkan kepada Abraham dan keturunannya. Dan kalau kita lihat silsilahnya ini sampai kepada Ishak, Yakub. Dan 12 suku ini adalah keturunan dari Yakub. Ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Ini orang-orang Yahudi atau orang Israel ya. 12 suku ini bisa dibilang orang Israel atau Yahudi karena dibilang kepada mereka ya dari Abraham dan keturunannya. Dan ini keturunan Abraham ini 12 suku ini Yahudi atau Israel. Mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Tapi dibilang di sini ya, kita sudah belajar tentang 12 suku katanya 10 suku sudah hilang, tinggal 2 suku. Nah, dan ini dibilang orang Yahudi sejati ini yang tidak nampak keyahudiannya dan sunatnya ialah sunat dalam hati. Jadi salah satu syarat untuk menjadi orang Israel atau orang Yahudi, dia adalah harus apa? Disunat. Dan itu dimulai dari Musa ya, kita sudah tahu. Itu dimulai harus ada sunat ya, harus ada sunat. Abraham juga disunat ya. Jadi terus ini makanya dibilang eh, orang Yahudi yang akan terima itu berkat yang tidak nampak keyahudiannya dan sunatnya ialah sunat dalam hati. Dia adalah secara spiritual, secara rohani, bukan secara eh, harafiah atau secara apa namanya natural ya, tetapi secara spiritual. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Jadi ini saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir ya kalau kita ini bukan keturunan Israel yang sejati, bukan keturunan Israel asli, kita ini nggak akan dapat apa yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi dalam ayat Roma 2 ini, kita mendapat suatu penghiburan, suatu janji bahwa ini kita itu nggak harus Yahudi secara daging ya, secara keturunan langsung, tetapi kita bisa memperoleh menjadi keturunan Yahudi secara apa? Spiritual ya, spiritual. Dan ini janji bahwa tetap Israel lah yang akan menjadi apa? Bagian atau yang akan menerima janji Tuhan itu. Oke, baru kita lanjut ya. Ini tentang suku yang hilang ini. Dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 38 kita membaca tentang Hana, seorang nabi perempuan ya, nabi ya, anak perempuan Fanuel dari suku Asher yang mengenali bayi Yesus sebagai Tuhan dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi ada seorang yang bernama Hana, seorang nabi, dia ini dari suku Asher. Dia ini kenali bayi Yesus sebagai Tuhan. Dan makanya dia bilang ya kepada orang-orang di sekitar situ yang dia bilang kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi ada Hana, seorang suku Asher. Terus kedua dia bilang, bahkan setelah kebangkitan dan kenaikan Kristus, kita membaca tentang Barnabas, seorang Lewi dari negeri Siprus. Jadi setelah kebangkitan Yesus, ada seorang Barnabas, ini orang Lewi dia, suku Lewi dari negeri Siprus. Jadi ada dari eh, Hana orang suku Asyer, ini Barnabas suku Lewi. Sedangkan kita tahu sudah baca bahwa 10 suku di utara kita pelajari sudah hilang. Sudah hilang ketika waktu penawanan itu. Tapi sekarang di saat-saat Tuhan Yesus lahir di masa atau di zaman Tuhan Yesus, ini Hana ini suku Aser, berarti mereka tahu asal usulnya. Ini Barnabas dari Lewi, suku Lewi. Dia tahu dia suku Lewi. Bagaimana ini hilang ya? Sedangkan mereka tahu bahwa ada, mereka masih ada ya. Terus di Waggoner bilang begini, di sini kita melihat perwakilan dari 10 suku yang diduga telah menghilang secara misterius. Jadi ini suku Aser dan suku Lewi adalah 10 suku di bagian utara ya, saudara-saudara. Karena di bagian selatan adalah Yehuda dan Benyamin. Berarti selain itu adalah suku utara. Jadi Lewi dan Aser suku utara. Dan dibilang kita lihat ya ada 2 dari 10 suku di utara yang diduga telah hilang secara misterius. Terus dibilang eh bentar ya.
Terus dia bilang, yang secara jelas disebutkan namanya sebagai orang yang tinggal di Yerusalem. Ini dibilang ya secara jelas bahwa ini mereka tinggal di Israel, di Israel atau di Yerusalem. Terus dibilang, hal yang paling pasti bahwa sesuatu tidak mungkin hilang ketika Anda tahu persis di mana letaknya. Ini contoh ya sudah-sudah, saya tahu kuncinya itu, misalnya saya taruh kunci itu di atas lemari misalnya. Kunci itu tidak hilang kalau saya tahu kunci itu di atas lemari. Kecuali kalau saya tak nggak tahu itu di mana kuncinya, misalnya saya letak satu kunci, itu hilang. Saya nggak tahu di mana. Tapi kalau saya tahu dia di atas lemari, itu tidak hilang. Sama dengan 10 suku ini. Kita lihat bahwa ini dua suku ini dari ada di Yerusalem, ada di sini. Ini seperti Hana dan Barnabas, mereka tahu asal-usul mereka. Dan bagaimana bisa dibilang hilang ya? Ini sebenarnya tidak hilang ya, dibilang seperti itu. Jadi tidak hilang ya kalau kita bisa lihat ya, tidak hilang. Oke, kita lanjut. Hilang. Ketika Rasul Paulus diadili dengan hukuman mati di hadapan Raja Agripa, ia berkata, sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Di sini kita melihat bahwa kedua belah suku itu sudah ada pada zaman Rasul Paulus dan mereka menantikan penggenapan janji yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Ini di Kisah 26 ayat 6 dan 7, ini Rasul Paulus bilang ya, ini waktu di pengadilan, dia bilang, yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Jadi, kalau dinantikan oleh kedua belah suku kita itu atau 12 suku Israel itu, berarti dibilang apa? Ini ada itu suku-suku itu. Nggak hilang ini 12 suku ini ya. Ini luar biasa. Terus di Yakobus 1 ayat 1, Yakobus bilang kepada 12 suku di perantauan. Ini dibilang sekali lagi Rasul Yakobus mengalamatkan suratnya kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi ini menegaskan bahwa kedua belas suku itu tidak hilang karena masih ada. Karena orang-orang waktu itu di zaman Yesus masih tahu dia berasal dari suku mana. Dia punya asal-usul masih jelas ya, bukan hilang. Terus dia bilang, di sini kita memiliki bukti yang cukup bahwa tidak ada satu suku Israel pun yang pernah lebih terhilang daripada suku lainnya. Ini kita anggap ya mungkin 10 suku 10 suku Israel di utara ini sudah lebih hilang daripada yang di selatan. Tetapi dari sini kita melihat ya bahwa apa namanya tidak ada yang lebih terhilang daripada suku lainnya. Terus dibilang, semua perbedaan suku sekarang ah semua perbedaan suku sekarang telah hilang dan tidak ada orang Yahudi yang dapat mengetahui dari suku mana dia berasal. Saudara-saudara, kalau di zaman Tuhan Yesus kan dibilang sudah hilang ya, tetapi ternyata belum hilang, masih ada ya, masih ada. Tetapi kalau sekarang, saudara-saudara, suku yang sekarang ini sudah hilang sepenuhnya ya, saudara-saudara. Sekarang kalau kita tanya orang Israel, mereka dari suku mana, mereka sudah nggak tahu mereka dari suku mana ya. Ini dia bilang tidak ada orang Yahudi yang dapat mengetahui dari suku mana dia berasal. Dan dalam hal ini bukan hanya 10, tetapi semua suku sekarang telah hilang. Meskipun semua 12 suku diwakili dalam orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Jadi sekarang ini benar-benar hilang. Orang-orang Israel sekarang sudah tidak tahu mereka, saya ini dari keturunan suku ini sudah seperti itu ya saudara-saudara. Sekarang bukan cuma 10 tapi 12 yangnya sudah nggak tahu mereka asal usulnya di mana. Tetapi ini dibilang 12 suku ini sudah diwakili oleh orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Ada yang di Israel, di Eropa, di Amerika, banyak sekali orang-orang Yahudi di sana ya. Dan ini mewakili apa? Eh 12 suku. Jadi keturunan asli mereka sudah tersebar ke seluruh dunia ya. Keturunan menurut daging. Terus dibilang,
Namun Allah menyimpan daftar tersebut dan di dunia yang akan datang akan menempatkan setiap orang pada tempatnya yang tepat. Karena kota yang dituju oleh Abraham, ibu kota warisan yang dijanjikan kepadanya dan keturunannya, yaitu Yerusalem baru, memiliki 12 pintu gerbang, dan pintu-pintu gerbang tersebut terdapat nama-nama kedua belas suku bangsa Israel. Jadi ini seperti yang sudah dibilang tadi ya saudara-saudara. Ini janji kepada Abraham adalah kepada dia dan keturunannya. Dan keturunan Abraham adalah bangsa Israel kedua belas suku. Kita sudah tahu ya saudara-saudara. Dan ini dibilang di eh, Yerusalem baru ini ada 12 pintu gerbang. Dan di tiap-tiap pintu gerbang itu ada nama kedua belas suku bangsa Israel. Masing-masing ada dia punya nama di situ. Pertanyaannya, apakah kita termasuk di 12 suku bangsa itu yang akan masuk di Yerusalem baru itu atau tidak? Mungkin kita seperti bilang tadi ya, mungkin kita tidak menganggap, aduh kita ini bukan keturunan Israel ini. Bagaimana kita bisa masuk? Saya nggak bisa masuk, saya bukan keturunan asli orang-orang Israel. Bukan keturunan, saya ini mungkin keturunan dari mana yang sudah bukan keturunan Israel. Tetapi kita sudah baca tadi ya saudara-saudara, Israel atau Yahudi yang sejati bukan yang nampak keyahudiannya, yang secara hurufiah, tetapi secara rohani. Jadi nama-nama kedua belas suku itu dan orang-orang yang menjadi bagian dari 12 suku itu adalah kita bilang secara rohani. Kita juga akan menjadi orang Israel secara rohani bila kita memiliki iman yang sama seperti Abraham. Iman yang sama seperti Abraham. Ah, ini kita baca. Dia bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunatnya ialah sunat di dalam hati. Ini yang sudah dibahas tadi ya saudara-saudara. Ini yang akan masuk adalah kedua belas suku Israel. Atau dibilang Israel itu sama dengan Yahudi ya. Makanya dibilang yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, keturunan langsung Yahudi. Tetapi yang tidak nampak keyahudiannya dan sunatnya ialah sunat di dalam hati. Ini secara rohani ya saudara-saudara. Dan kita mendapat berkat, mendapat pengharapan bahwa kita juga akan nama kita akan menjadi bagian di situ ya, yang dicatat Tuhan menjadi bagian dari apa namanya bangsa atau penduduk kerajaan Yerusalem baru. Terus ini dibilang, surat Yakobus ditujukan kepada kedua belas suku, namun tidak ada orang Kristen yang tidak mengetahui bahwa instruksi dan janji-janjinya adalah untuk dirinya. Kita sudah baca tadi ya, sudah di Yakobus 1 ayat 1, bahwa surat Yakobus ditujukan kepada 12 suku di perantauan atau yang tersebar ya di berbagai negara yang lain. Tetapi kita bilang, makanya dia bilang, namun tidak ada orang Kristen yang tidak mengetahui bahwa instruksi dan janji-janjinya adalah untuk dirinya. Tapi kalau kita baca tentang apa namanya surat Yakobus ini, kitab Yakobus ini kita baca, itu ditujukan kepada siapa? Orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen. Tidak ada orang Kristen yang tidak tahu bahwa itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Makanya, makanya dibilang bahwa keturunan Yahudi bukan yang apa? Yang dia sunat secara harafiah atau secara daging ya, tetapi secara rohani. Kita juga surat Yakobus itu ditujukan kepada kita, ditujukan kepada 12 suku yang artinya kepada kita. Kita adalah apa? Bagian dari 12 suku Israel. Orang Kristen adalah bagian dari 12 suku Israel. Nah, ini dibilang. Dan hal ini membawa kita pada fakta bahwa pada kenyataannya semua suku telah hilang karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara-saudara, ini sekarang diartikan bagaimana 12 suku yang hilang, kita juga ini sebagai eh,
orang-orang yang hidup di zaman ini, kita semua ini telah hilang ya. Semua manusia ini telah hilang. Dan dia bilang semua orang telah hilang kemuliaan Allah. Ini sudah sesat ya. Sama seperti dibilang tadi suku di utara telah hilang, sekarang kita juga telah hilang. Tetapi ini kita telah dicari oleh Tuhan ya. Tuhan sendiri yang telah mencari. Dia bilang Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Supaya apa saudara-saudara? Kita bisa ditemukan. Sama seperti 10 suku masih bisa ditemukan ketika di zaman Tuhan Yesus. Mereka masih tahu dia punya asal-usulnya. Tidak hilang. Kita juga tidak hilang karena apa? Tuhan telah mencari kita. Nah, ini dibilang akhirnya kita telah menemukan suku-suku Israel yang terhilang. Bukan hanya 10, tetapi semua suku yang hilang. Begitu terhilangnya sehingga satu-satunya pengharapan keselamatan mereka ada di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, ini semua orang atau dibilang semua suku telah hilang. Dan kita punya pengharapan satu-satunya ada dalam Yesus, di mana dia punya kematian dan kebangkitannya. Itu adalah menjadi pengharapan kita semua ya, yang telah hilang supaya bisa ditemukan. Kristus sendiri yang telah mencari kita. Nah, ini dia punya eh, apa namanya statement penutup atau kutipan penutup dari chapter 40 itu dia bilang, barang siapa mengakui bahwa dirinya terhilang dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus untuk keselamatan, pasti akan diselamatkan dan akan dihitung di antara kedua belas suku. Aduh, puji Tuhan ya saudara-saudara. Ini ini saudara-saudara kita harus tahu ya bahwa kita ini masing-masing hilang ya. Kita semua ini telah berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan, kita hilang dan kalau dia bilang kalau kita tidak tahu kita hilang atau kita ini berdosa, kita nggak akan cari Tuhan ya, saudara-saudara. Kalau kita menganggap bahwa kita tidak hilang, kita nggak akan bergantung sepenuhnya kepada Yesus untuk keselamatan. Makanya kita harus tahu kita hilang, mengakui bahwa kita hilang, sehingga kita bisa apa? Sepenuhnya bergantung kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Kalau kita nggak mengaku kita hilang, kita bergantung kepada apa? Perbuatan kita untuk keselamatan kita. Dan apa yang terjadi bukan keselamatan yang kita peroleh, tapi apa? Kebinasaan. Jadi kita harus tahu bahwa kita hilang sehingga kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan dibilang dan akan dihitung di antara kedua belas suku. Yerusalem baru ada nama tiap pintu gerbang ada nama suku-suku dan kita akan dihitung di antara 12 suku itu ya saudara-saudara kalau kita apa? Kita diselamatkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang sudah kita bahas pada chapter 40. Saudara-saudara ada yang mau tambahkan dari chapter 40 ini tentang suku-suku Israel yang hilang. Ya, silakan, Bro. Brother, Ya, silakan, silakan. kutipan terakhir ini mau tanggapi ini. Iya, iya, Kan barang siapa mengakui bahwa dirinya terhilang. iya, Ini sama dengan kutipan-kutipan Wagoner yang lain. Ilustrasi pelajaran tentang kalau kita tidak merasa bahwa kita sakit atau punya iya, penyakit, kita tidak akan pernah iya. membutuhkan dokter. Betul, betul. Kan? Tapi ketika kita tahu bahwa kita ini punya penyakit kusta dosa, Iya, kita akan selalu uh, apa ya istilahnya, dengan pertolongan Tuhan, dengan kesadaran akan bergantung terus kepada Tuhan. Karena kita ini mau disembuhkan. Di Yesaya 52 kan ada obatnya itu, bagaimana kita bisa disembuhkan. iya, Nah, betul. jadi kalau kita merasa bahwa oh, oke, saya baik-baik saja, saya tidak melakukan dosa ini, saya tidak melakukan dosa itu, saya tidak melakukan pelanggaran seperti orang lain, Iya, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak ini, tidak itu, seakan-akan bahwa eh, sama halnya dengan apa namanya ahli ahli Taurat. orang Farisi yang berdoa di Lukas 18, Oh yang iya, berdoa di depan altar dan dengan publikan atau ngomong pemungut cukai. cukai ya. Jadi orang Farisi ini bilang
dia melakukan semua hal yang baik, dia berpuasa, dan dia apa namanya, sifat-sifat dan kelakuannya tidak seperti orang lain, seperti orang ini. Dia mau gambarkan bahwa orang pemungut cukai itu berdosa. Dia mengakui bahwa dia mau bilang sama Tuhan, saya orang baik Tuhan, dan saya tidak melakukan kejahatan ini kejahatan itu. Betul, Jadi betul. seakan-akan ada kredit, dia itu ada kredit dengan segala perbuatannya di hadapan Tuhan, dan dia terlihat lebih benar daripada orang lain, kan gitu. Sementara pemungut cukai ini dia berdoa, Tuhan, kasihanilah hambamu ini, Betul. give mercy on me, kan gitu. Ya, Ampuni saya yang berdosa ini. Dan kita tahu di akhir cerita, dan ini ilustrasi, maaf, ini ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di Alkitab itu tulisannya merah ya, kalau nggak iya, salah. betul. Nah, jadi ini ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, dan akhir dari ayat itu bilang bahwa pabrikan ini dialah yang diterima Iya, doa-doa dan digenapi. permohonannya. Digenapi. Jadi sama seperti ini. Barang siapa mengakui bahwa dirinya terhilang dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Jadi barang siapa mengakui dirinya terhilang dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Jadi hendaklah kalau kita merasa kita ini orang berdosa, kita ini punya kusta dosa, ya, kita datang bergantung kepada Tuhan untuk dapat kesembuhan. Seperti itu. Tapi kalau sebaliknya dari itu, kita akan merasa kita lebih benar dari orang lain, karena saya sudah lama belajar, saya pintar, saya tahu kejadian sampai wahyu, dan saya lebih hebat, dan segala macam. Itu akan justru menuntun kita kepada uh, kematian kekal. Terima kasih, brother. Iya, terima kasih bro. Tambahannya betul sekali ya. Mungkin ada yang lain mau tambahkan, saudara-saudara, dari apa yang sudah kita bahas? Boleh Ya, tambahkan silakan, sedikit. silakan. Ya, Jadi orang tahu ini kan 12 suku ini yang sebenarnya terhilang tapi sebenarnya tidak hilang kan. iya, iya. 12 suku Israel ini. Mereka ada, dan tadi sudah dibahas tentang Abraham, janji kepada Abraham tentang keselamatan, dan orang tahu di surga itu ada 12 pintu gerbang ya, Iya, yang ada nama-nama suku di sana. Jadi semua diselamatkan sesuai dengan mungkin karakter dari ke-12 suku itu. Tapi DP inti orang harus sama seperti Yakub yang adalah Israel, yang artinya pemenang. Kita tahu nama Israel itu pemenang saat dia bergumul dengan malaikat ya, yang itu adalah Yesus sendiri. Jadi sebenarnya Yakub tidak menang sebenarnya waktu dia bergumul, tapi dia dimenangkan. Dia ya, dimenangkan. betul. Jadi dia punya pergumulan itu. Jadi orang semua punya pergumulan masing-masing. Yehuda juga kan, yang dikenal dengan Yahudi sekarang kan bukan orang yang sempurna. Melalui hubungannya dengan Tamar, anak mantunya kan baru lahirlah keturunan. Jadi semua, nah ada yang sempurna. Semua orang ini mengakui bahwa orang semua ini hilang. Iya, Tapi orang harus sama seperti Israel. Dia bergumul dengan Tuhan. Dan akhirnya kemenangan itu hanya melalui Kristus sendiri. Jadi itu aja tambahan. ya. Terima kasih, nah. Jadi dari kelemahan Yakub, ketika dia sudah patah, dia punya pangkal paha. Dari kelemahannya itu dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya. Makanya dia disebut pemenang. Bukan karena dia punya kekuatan dia menang, tapi dia bagaimana dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu disebut pemenang. Semua memiliki kekurangan. Ketika Yakub memiliki kekurangan sudah nggak kuat lagi, nah itulah dia punya kemenangan di situ. Dia tahu dia lemah, disitulah kemenangannya. Jadi semua suku Israel juga apa? Lemah, tetapi nama mereka tertulis di pintu-pintu gerbang Yerusalem baru ya saudara-saudara. Itu menandakan Israel sebagai pemenang, walaupun memiliki banyak kekurangan, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu akan diselamatkan. Dan ini janji khusus kepada Israel. Khusus kepada Israel. Kalau tidak mengaku menjadi Israel, tidak akan diselamatkan. Tetapi kita sudah tahu ini Israel secara rohani. Israel secara spiritual, yang artinya adalah Israel sebagai pemenang ya, saudara-saudara. Dan janji ini kepada orang Israel. Ada yang lain, saudara-saudara, mau tambahkan? Halo Kak, Ya, silakan Mas Tia. Silakan, ya sahabat, sahabat. terima kasih kesempatannya. Em,
mau ingat kutipan waktu udah baca kutipan ini, barang siapa mengakui bahwa dirinya terhilang dan bergantung Ya. sepenuhnya kepada Yesus untuk keselamatan, pasti akan diselamatkan dan akan dihitung di antara kedua belah suku. Kita ingat ayat yang Rasul Paulus tekankan di Roma 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Izinkan saya membacanya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia cilaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi waktu baca kutipan ini kita langsung connect di tulisan Rasul Paulus ini yang ada di kitab Roma 7. Kalau mau baca dari ayat 13 sampai ayat 26 itu lebih jelas mengingatkan saya bahwa saya ini manusia cilaka. Tidak ada yang dapat melepaskan saya dari tubuh maut. Tubuh maut ini hanya Yesus yang dapat melepaskan saya. Karena kita petubuh ini suka akan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam anggota tubuhku tidak suka. Jadi kayak ada bertentangan. Nah, siapa yang dapat melepaskan saya? Hanya Yesus. Jadi dengan menyadari keadaan manusia bahwa aduh Tuhan, memang kita manusia berdosa. Tidak ada yang dapat melepaskan saya dari tubuh maut ini, hanya Tuhan. Maka ketergantungan kepada Tuhan itu akan secara alaminya itu timbul. Tapi kalau tidak sadari bahwa saya manusia berdosa, di dalam diri saya itu tidak ada yang baik, ya kalaupun ada yang baik itu dari Tuhan. Kalau tidak sadari akan hal itu memang akan akan sombong memang. Ya, kita kok bisa, pasti kita bisa. Jadi tidak akan merasa terhilang, akan merasa lebih baik dari orang lain. Oke, terima kasih. Mungkin itu tambahannya, Kak. Terima kasih, pasti puji Tuhan ya. Mungkin ada lain lagi yang mau tambahkan, saudara-saudara. Oke, itu yang seperti Wasti bilang tadi ya, tambahkan. Rasul Paulus bilang, aku manusia celaka. Bahasa Inggrisnya, I am wretched man. Atau aku ini orang malang. Malang, nggak tahu saya di dalam dosa, nggak tahu saya bagaimana mau keluar dari dosa ini. Makanya ini, karena dia tahu ini dia orang berdosa, nggak tahu bagaimana supaya dia bisa selamatkan dia punya diri. Makanya ini kebergantungan hanya kepada Kristus saja ya saudara-saudara. Jadi kita punya keselamatan itu tidak bergantung kepada kita punya diri sendiri, tetapi harus ada yang lain yang harus kita bergantung, yaitu kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita bergantung kepada Yesus, makanya ada keselamatan. Tidak ada usaha sedikit pun yang kita bisa lakukan untuk bisa apa? Kita bisa selamat. Inilah yang pelajaran yang diberikan ya kepada bangsa Israel ketika mereka dibawa ke penawanan. Ini mereka dibawa ke penawanan untuk mereka bisa belajar ya bahwa mereka ini tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Harusnya mereka belajar di situ. Tetapi dibilang mereka tidak mempelajari akan hal ini. Makanya setelah 70 tahun itu ada waktu nubuatan lagi 2300 tahun setelah itu. Karena mereka tidak mempelajari apa itu ya. Harusnya Tuhan sudah bisa datang waktu itu ya, setelah akhir dari 70 tahun itu. Bahwa janji kepada Abraham akan bisa digenapi waktu itu kalau mereka belajar tentang hal itu ya, tentang kesombongan dan bagaimana mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka nggak belajar tentang hal itu. Makanya ini sama seperti kita yang hidup sekarang ini adalah di masa atau era Laodikia ya. Laodikia itu menganggap bahwa dia itu kaya, padahal apa? Padahal telanjang, miskin, buta ya, saudara-saudara. Ini ini sama persis seperti bangsa Israel waktu itu ya. Sama persis seperti Israel waktu akan akhir dari masa 70 tahun itu. Mereka tidak mempelajari akan hal itu. Hanya mungkin Daniel dan sedikit orang waktu itu ya yang mengakui akan hal itu. Jadi ini yang menjadi pelajaran kita bahwa kita ini Laodikia, kita harus tahu kita Laodikia.
kita ini miskin, buta, dan telanjang ya saudara-saudara. Dan kalau kita tahu kita miskin, buta, dan telanjang, ini sangat malang ya, sama dengan Rasul Paulus bilang, wretched, ini orang malang, orang miskin, buta. Bayangkan ini miskin, tidak ada uang, sudah buta, telanjang, nggak ada apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan ya saudara-saudara kalau miskin, buta, dan telanjang ini? Kita hanya bisa bergantung kepada yang orang lain atau sesuatu yang lain untuk kita bisa dapat pakai baju, agar kita bisa melihat ya saudara-saudara. Dan itu hanyalah kepada Yesus. Kalau kita nggak tahu bahwa kita miskin, buta, dan telanjang, kita nggak akan bergantung kepada Kristus ya. Sama seperti Brother Dolphin bilang tadi, kalau kita nggak mengakui bahwa kita sakit, nggak tahu kalau kita sakit, kita nggak akan cari dokter untuk kesembuhan kita. Dan ini ya saudara-saudara yang menjadi pelajaran kita, yaitu bagaimana kita harus tahu bahwa kita ini berdosa dan perlu Kristus untuk keselamatan kita. Tidak ada usaha kita yang bisa menyelamatkan kita. Inilah yang menjadi pelajaran dari 12 suku yang hilang ini ya saudara-saudara. Oke, kita akan lanjut untuk pelajaran untuk hari ini. Oke. Jadi kita akan masuk di chapter 41 yang judulnya One Fold and One Shepherd ya, atau satu kawanan dan satu gembala. Ini sambungan ya dari apa yang sudah kita pelajari di chapter 41 ini. Jadi kita akan mulai, kita akan baca, dan ini adalah Bible study saudara-saudara. Saudara-saudara bisa tambahkan kapan saja bila saudara mau. Ini bilang begini ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia, Silo, datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi ini saudara-saudara di Kejadian 49 ayat 10, ini dia punya terjemahan agak kurang cocok dengan dia punya terjemahan asli dalam bahasa Inggris. Jadi ini ada dia punya dalam kurung ini saya tambahkan sesuai dengan bahasa Inggrisnya. Jadi dibilang tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari kakinya sampai Silo ini akan datang atas yang berhak atasnya. Terus dibilang kepadanya lah akan dikumpulkan bangsa itu. And unto him shall the gathering of the people be. Jadi akan dikumpulkan bangsa itu sampai Silo ini datang ya. Ini siapa ini Silo? Kita akan baca ya. Ini adalah sebagian dari kata-kata yang diucapkan oleh bapa leluhur Yakub sebelum ia mati dalam iman. Dia telah memanggil anak-anaknya kepadanya dan memberikan pandangan nubuat tentang apa yang akan menimpa mereka pada hari-hari terakhir. Ini dia bilang, arti Silo adalah damai atau tenang. Atau dibilang peace and quiet ya. Dan karena kata ganti orang menunjukkan bahwa kata ini digunakan untuk merujuk kepada seseorang dan bukan kepada sebuah kota ya. Maka kita tahu bahwa Kristus, Raja Damai, yang adalah damai sejahtera kita, adalah dia yang dimaksud. Nah, jadi arti kata Silo ini di Kejadian pasal 49 ayat 10 ini merujuk kepada Kristus ya. Merujuk kepada Yesus. Dibilang pemerintahan akan ada di atas bahunya dan bertambahnya pemerintahan dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Hal ini ditunjukkan dalam terjemahan alternatif di pinggir halaman dari versi revisi. Dibilang sampai dia datang ke Silo dengan ketaatan bangsa-bangsa. Atau sampai apa yang menjadi miliknya datang. Atau sampai dia datang yang menjadi miliknya. Jadi ini akan dikumpulkan bangsa-bangsa ya saudara-saudara. Ini bangsa-bangsa akan dikumpulkan menjadi satu kawanan.
ketika apa dia bilang sampai Silo ini datang yang berhak atasnya. Jadi dia maksudnya ini dia punya nubuatan bahwa semua apa namanya umat Tuhan akan dikumpulkan menjadi satu kawanan di bawah satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Ini dia punya inti ya. Jadi Yesus ini akan datang dan semua umat Tuhan akan apa? Dikumpulkan atau semua domba-domba akan dikumpulkan menjadi satu kawanan ya. Satu kawanan. Dan ini kita tahu bahwa domba-domba ini atau Israel ya atau Yehuda, ini tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ini atau dari Israel ya, kita sudah pelajari waktu lalu. Yehuda dan Israel adalah sama dan ini akan dikumpulkan, ini tidak akan beranjak ya dari kakinya dibilang. Jadi bangsa Israel akan ada, ini akan dikumpulkan ketika gembalanya akan datang ya, yaitu Kristus akan datang. Kita akan lanjut, dia punya subjudul adalah Nubuat Kayafas ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara dari pembukaan ini tentang Silo ini. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Subjudulnya Nubuat Kayafas atau Nubuatan Kayafas. Ratusan tahun setelah kata-kata ini, setelah kata-kata yang diucapkan oleh Yakub ini, seorang lain dengan karakter yang jauh berbeda mengucapkan kata-kata yang sama melalui ilham. Jadi, kalau dulu yang bilang ini Yakub, bapak leluhur kita, sekarang yang bilang ini Kayafas ya. Yang dia punya karakter berbeda sekali dengan Yakub ini. Terus dia bilang, Yesus ada di bumi atau Yesus ada di dunia dan sedang menarik orang banyak kepadanya dengan perkataannya yang penuh kasih karunia dan mujizat-mujizat yang dahsyat, yang menimbulkan banyak masalah bagi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang jahat, yang kemudian mengadakan sidang untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Kemudian imam besar Kayafas berbicara dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi saudara-saudara, ini nubuatan dari Kayafas ketika Tuhan diadili ya saudara-saudara, dan dia bilang ya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dia bilang kamu tidak tahu apa-apa, dia bilang bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh kita ini binasa. Jadi ini dia menubuatkan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan cuma untuk bangsa Israel saja ya. Ini bukan cuma untuk Yesus mati, bukan cuma untuk bangsa Israel menurut daging, tetapi juga untuk apa? Seluruh dunia dan untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak Allah yang tercerai-berai. Jadi umat Tuhan dari seluruh dunia akan dikumpulkan ya. Yang ada di sana, ada di mana, di utara, di selatan, di timur, di barat, akan disatukan menjadi satu kawanan. Ini yang dibilang di situ. Terus dibilang, imam besar Kayafas tidak berpikir lebih dari bahwa dengan mengorbankan Yesus, mereka akan menyelamatkan bangsa itu dari kebinasaan oleh bangsa Romawi. Tetapi Allah menggunakan mulutnya untuk menubuatkan bahwa kematian Yesus akan menyelamatkan bangsa itu dari kebinasaan. Dan tidak hanya menyelamatkan bangsa Yahudi, tetapi juga menyelamatkan seluruh anak-anak Allah yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ini apa yang sudah dibilang tadi ya saudara-saudara. Jadi Allah menggunakan mulut Kayafas untuk menubuatkan bahwa kematian Yesus akan menyelamatkan bangsa itu dari kebinasaan ya. Dan tidak hanya kepada bangsa Yahudi tetapi semua seluruh dunia ya. Dan ini akan mengumpulkan seluruh umat Tuhan yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dia bilang,
Hal ini dilakukannya dengan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Karena dalam Dia kita memiliki penebusan oleh darahnya, yaitu penebusan pengampunan dosa. Jadi ini bagaimana eh, umat-umat Tuhan bisa diselamatkan, umat-umat Tuhan di seluruh dunia bisa diselamatkan hanya oleh apa? Kematian Tuhan, di mana penebusan dosa terjadi, yaitu penumpahan darah Tuhan, yaitu pengampunan dosa. Itu yang dinubuatkan oleh Kayafas yang menjadi keselamatan bagi seluruh bangsa. Oke, saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan tentang nubuatan Kayafas ini? Ini sudah seperti yang apa yang kita pelajari ya. Ini Yesus harus mati bukan cuma untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh dunia, dan umat Tuhan akan dikumpulkan ya, akan diselamatkan, dan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, ini akan dikumpulkan menjadi satu, yaitu satu kawanan dan satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Kalau belum ada, kita lanjut ya, saudara-saudara. Ini subjudulnya kedatangan Kristus dan kebangkitan. Jadi kita melihat kembali bahwa sejak zaman dahulu kala, pengharapan umat Allah hanya ada dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Yakub dan keluarganya sedang berada di Mesir ketika kata-kata yang pertama kali diucapkan. Tetapi Yakub tahu bahwa pengumpulan orang-orang dari Mesir dan dari semua negeri tempat mereka ditawan hanya akan terjadi melalui salib Kristus yang membawa penebusan yang kekal. Jadi saudara-saudara, ini Yakub dan keluarganya itu masih di Mesir ya. Ketika Yakub bilang tadi itu, dia punya kata-kata bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, itu mereka masih ada di Mesir. Yakub masih di Mesir, ini waktu Yusuf memerintah di Mesir, dan dibilang ini ya, tetapi Yakub tahu bahwa pengumpulan orang-orang dari Mesir, dari semua negeri tempat mereka ditawan, hanya akan terjadi apa? Melalui salib Kristus yang membawa penebusan yang kekal. Terus dibilang, salib Kristus mencakup kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena setiap kali kita makan dan minum dengan iman yang sungguh-sungguh akan tubuh dan darah Kristus, kita menunjukkan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi saudara-saudara, kenapa kita masih melakukan upacara perjamuan sampai sekarang ini? Ini untuk menunjukkan apa? Kematian Kristus sampai Tuhan datang. Jadi kita akan melakukan makan makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus atau melalui perjamuan sampai Tuhan datang ya. Untuk menunjukkan ini kematian Tuhan ini sampai Ia datang. Jadi salib Kristus itu atau kematian Tuhan mencakup kedatangan Kristus atau Tuhan yang kedua kali ya. Mencakup kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia bilang, oleh karena itu, Yakub menantikan kedatangan Kristus dalam kemuliaan untuk mengumpulkan Israel. Bahkan seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada kita tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhubungnya kita dengan Dia. Jadi ini ya sudah jelas ya saudara-saudara. Yakub menantikan kedatangan Kristus supaya kita semua dia keturunan-keturunannya akan dikumpulkan menjadi satu kumpulan ya. Oke, kita lanjut ya. Dibilang, tetapi bagaimana janji untuk mengumpulkan Israel dapat diartikan sebagai pengumpulan semua orang percaya pada kedatangan Kristus yang kedua kali? Pertanyaannya seharusnya adalah, bagaimana janji itu dapat diartikan lain? Janji kepada Abraham sama dengan janji kepada Ishak dan Yakub. Janji kepada Abraham adalah bahwa di dalam dia semua kaum di muka bumi akan diberkati. Dan berkat ini akan diperoleh melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi ini sudah jelas ya saudara-saudara bagaimana janji kepada Abraham, janji kepada leluhur kita hanya dapat kita peroleh melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika Abraham dijanjikan untuk memiliki tanah dan rest atau istirahat, karena itu adalah suatu kesatuan, dan kita tahu sampai Abraham mati, janji itu dia tidak peroleh.
Dan apakah kita sudah pelajari ya waktu lalu, apakah janji itu tidak digenapi? Apakah Tuhan berbohong dengan hal itu? Sedangkan Tuhan itu tidak bisa berbohong, atau Tuhan tidak dapat berbohong. Dan ini kita sudah tahu, dan Abraham pun tahu bahwa janji itu hanya bisa diperoleh melalui apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang kita sudah pelajari ya saudara-saudara. Jadi berkat Abraham akan kita peroleh, atau janji kepada Abraham akan kita peroleh melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Terus dibilang begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi dibilang ini sesuai ayat Galatia 3 ini, ayat 13 dan 14. Dibilang supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ini saudara-saudara, berkat berkat Abraham ini akan kita peroleh ya bila kita memiliki ini iman Abraham. Dan ini ditujukan bukan hanya kepada apa? Abraham saja, tetapi dibilang Abraham ini akan menjadi berkat bagi semua kaum di bumi, atau sebuah keluarga di bumi. Ini Abraham menjadi berkat bagi semua orang ya, semua orang. Dan melalui apa? Kematian dan kebangkitan Kristus, kita bisa menerima apa yang berkat-berkat Abraham ini. Terus bilang, Abraham menerima tanda sunat sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Jadi saudara-saudara, ini Abraham dibenarkan sebelum dia bersunat, bukan sesudah dia bersunat ya. Jadi ketika Abraham percaya kepada Tuhan, dia Dia dibenarkan. Dan ketika dia dibenarkan, ini sunat ini memeteraikan bahwa orang-orang itu dibenarkan sebelum disunat ya, bukan setelah disunat baru dimeteraikan. Meterai sunat itu menandakan meterai kebenaran bahwa dia dibenarkan sebelum disunat ya. Terus dibilang, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat. Jadi ini dia menjadi bapa orang percaya bukan kepada orang Israel saja secara lahiriah, tetapi secara rohani juga, atau kepada seluruh orang yang lain yang tidak bersunat, atau kepada orang-orang kafir ya yang tidak bersunat. Dibilang, karena itu semua orang di dunia ini adalah anak-anak Abraham, yaitu domba-domba kaum Israel. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, hilang, dan Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, ini sangat jelas ya. Ini semua orang di dunia ini adalah anak-anak Abraham. Kita tahu ya bahwa nggak semua ini keturunan Abraham, tetapi secara rohani kita semua ini adalah anak-anak Abraham, yaitu domba-domba kaum Israel. Dan kita ini semua telah terhilang ya, saudara-saudara. Kita semua telah terhilang, dan Kristus datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini perumpamaan tentang domba yang hilang ya, saudara-saudara. Dia tahu bahwa dia hilang, tidak tahu kembali. Ini domba yang hilang, dia tahu dia hilang, tidak tahu kembali. Sama dengan kita, saudara-saudara. Kita sudah berdosa, dan kita tidak tahu bagaimana kita untuk bisa menyelamatkan diri kita ini. Nggak tahu kita untuk kembali bagaimana. Kita harus bergantung kepada satu gembala. Dan domba ini hanya bergantung kepada gembala. Gembala. Tanpa gembala, dia tidak akan bisa diselamatkan. Walaupun dia tahu dia hilang, tetapi kalau tanpa gembala, dia tidak bisa kembali apa? Ke kandang. Itulah kita sebagai orang yang berdosa. Kita sudah berdosa dan tidak tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Hanya Kristus yang akan menyelamatkan kita. Hanya Kristus yang mau mencari kita dan menyelamatkan kita. Itu dia punya pengharapan satu-satunya. Kita ini domba yang hilang ya. Dan kita sudah tahu ya, kita sudah baca dari atas bahwa ketika kedatangan Kristus, bahwa domba-domba yang hilang tercerai-berai di seluruh dunia yang telah dicari akan dikumpulkan di dalam satu kandang ya, di dalam satu kandang, dan itu akan menjadi suatu kesukaan besar bagi kita semua, bagi di kerajaan surga ya, di mana domba-domba telah berkumpul
dalam satu kawanan di bawah satu gembala, karena gembala sudah mencari yang hilang itu. Dan kita tahu ya, dari begitu banyak planet-planet yang ada di apa namanya, di seluruh galaksi ini ya, di seluruh universal universal hanya apa? Bumi yang hilang ya, hanya dunia kita yang hilang. Dan itu Tuhan datang sampai mengorbankan nyawanya. Kalau kita baca di perumpamaan domba yang hilang, itu eh, gembala itu mempertaruhkan dia punya keselamatan dengan naik di apa? Di gunung-gunung, di bukit-bukit batu yang terjal, yang gelap, yang bisa saja ketika dia tergelincir, dia bisa mati. Karena apa? Dia bisa mati karena apa? Bisa dia punya kepala bisa terbentur batu karena bukit-bukit terjal di mana apa? Domba ini hilang. Tetapi dalam kenyataannya saudara-saudara, dalam perumpamaan dalam eh, dalam namanya bumi kita yang hilang, gembala itu benar-benar apa? Mati untuk menyelamatkan kita ya. Itu Kristus benar-benar mati untuk kita. Ini luar biasa ya. Demi menyelamatkan bumi kita ini, demi menyelamatkan apa? Domba yang hilang ini atau kita semua yang hilang ini. Oke, sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan? Ini kedatangan Kristus dan kebangkitannya. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Sebelum kita lanjut, ini oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya saudara-saudara. Ini judulnya domba yang hilang dari Israel. Kristus adalah gembala yang sejati. Mendengar suaranya adalah ujian yang menentukan siapa yang benar-benar menjadi domba-dombanya. Dia berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi saudara-saudara, ujian yang sejati yang menentukan siapa yang benar-benar menjadi domba adalah kita mengenal suara gembala kita ya saudara-saudara. Jadi kalau domba itu tahu ini suara Tuhan, ini suara Tuhan, suara gembala. Jadi mereka datang ya kepada suara itu. Kalau mereka nggak kenal suara itu, ketika memanggil mereka akan tetap hilang ya karena nggak mendengar suara Tuhan ini, nggak akan pergi ke suara itu. Terus dibilang mereka yang menolak untuk mendengar suaranya menempatkan diri mereka di antara kambing-kambing. Pada saat ia berkata di antara murid-muridnya, ia berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Jadi saudara-saudara, ini kalau kita tahu ini suara Kristus, kita adalah domba-domba. Tapi kalau kita tidak kenal suara Kristus, kita menempatkan golongan kita di dalam golongan apa? Kambing-kambing ya. Ada domba, ada kambing. Ada lalang, ada apa namanya? Ada gandum, ada lalang ya, saudara-saudara. Jadi apakah kita mau menempatkan diri di kambing-kambing atau di lalang yang akan dibakar? Ini kuncinya satu, bagaimana kita bisa apa? Mengenal akan suara Kristus ya, mengenal akan suara Kristus. Jadi kalau kita kenal akan suara Kristus itu, kita akan dituntun ya, dituntun menjadi satu kawanan dan satu gembala. Yang dibilang seperti itu ya. Oke, kita lanjut dibilang. Jadi kita melihat bahwa domba-domba yang hilang dari umat Israel tersebar di seluruh dunia. Dan hanya suara Yesus yang dapat menemukan mereka. Dia mengutus para gembala, tetapi mereka harus berbicara dengan suaranya. Atau domba-domba itu akan tersesat dan malah tidak terkumpulkan. Perkataan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ketika hendak mengabulkan permintaan wanita Sirofenesia yang telah ditarik oleh suaranya, menunjukkan bahwa wanita kafir yang miskin dan percaya itu adalah salah satu dari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Waduh, ini luar biasa saudara-saudara. Jadi, bagaimana Tuhan mencari, ini kita tahu kan kita domba yang hilang, bagaimana Tuhan mencari kita domba yang hilang, yaitu melalui suaranya. Atau bisa kita bilang melalui firman-Nya. Tuhan mencari orang-orang yang hilang
melalui firman-Nya. Dan dibilang ini, dan dibilang ini apa namanya? Bilang dia mengutus para gembala. Jadi selain Tuhan ini adalah gembala yang sejati, ada gembala-gembala yang Tuhan utus ya untuk mencari domba-domba yang hilang. Dan gembala-gembala yang diutus ini harus berbicara dengan suara Tuhan ya. Harus berbicara dengan suara Tuhan, bukan berbicara dengan suaranya sendiri. Karena domba-domba yang sejati hanya kenal itu dia punya apa? Suara Tuhan. Kalau gembala-gembala yang diutus ini pakai suaranya sendiri atau tidak memakai suaranya Tuhan, ini domba-domba ini akan tersesat. Bukannya dikumpulkan, malah apa? Tercerai-berai lagi ya, atau makin tersesat. Jadi gembala-gembala ini harus menggunakan apa? Suara Tuhan. Dan ini suara Tuhan ini adalah firman Tuhan ya saudara-saudara. Firman Tuhan, bukan firman dari gembala itu sendiri, tapi berasal dari firman Tuhan. Jadi inilah bagaimana cara Tuhan untuk apa? Mencari domba-domba yang hilang melalui dia punya apa? Suaranya. Dan ini kita sudah akan pelajari adalah oh ya, subjudul selanjutnya ya, akan Allah oleh Injil ya. Bagaimana Injil akan mencari yang hilang ini, domba-domba yang hilang ini. Dan ini contoh ya ketika wanita dari Syrovenesia ini yang ditarik oleh suara Tuhan atau dia punya firman Tuhan ini, di mana ini wanita yang mengalami pendarahan yang hebat selama 12 tahun ya. Ini walaupun dia ini wanita kafir, ini ditarik oleh apa? Firman Tuhan ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini wanita ini adalah salah satu domba-domba yang hilang dari umat Israel ya. Walaupun dia ini bukan bangsa Israel, ini wanita kafir ya dibilang. Wanita kafir ini menjadi menjadi salah satu dari domba-domba yang hilang yang ditarik ya. Yang ditarik. Jadi ini bagaimana wanita ini ditarik? Dia ditarik oleh apa? Ditarik oleh suara Tuhan atau ditarik oleh firman Tuhan ya. Dan dia datang sendiri kepada Tuhan ketika dia mendengar akan suara Tuhan ini. Ini dan akan banyak contoh-contoh yang lain juga saudara-saudara, kita akan lihat bagaimana oleh firman Tuhan ini banyak orang yang akan ditarik kepada Kristus dan bertobat. Oke. Ada yang mau tambahkan sampai di sini sebelum kita akan baca yang kutipan terakhir? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya saudara-saudara. Ini subjudul terakhir. Ini judulnya dikumpulkan oleh Injil ya. Dibilang oleh karena itu melalui pemberitaan Injil Israel akan dikumpulkan. Karena panggilan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Adalah suara yang sama dengan suara yang sekarang ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau aku akan memberikan rest kepadamu. Hanya mereka yang mendengarkan kata-kata ini, ia akan datang memenuhi panggilan pada hari terakhir. Saudara-saudara, ini panggilan apa yang datang pada hari-hari terakhir ini? Itu adalah panggilan Injil atau pemberitaan Injil. Ini sudah kita pelajari ya, saudara-saudara dari chapter 1 di buku Everlasting Covenant ini. Apa itu Injil, bagaimana Injil itu Tuhan eh, tanamkan supaya orang mau mendengarkan Injil. Ini luar biasa bagaimana cara Tuhan supaya orang mau menerima Injil ini ya. Dan ini hanya yang mereka mendengar kata-kata ini atau Injil ini yang akan apa? Memenuhi panggilan pada hari terakhir. Dan apa yang kita sedang pelajari sekarang ini adalah Injil Tuhan yang akan apa namanya? Yang menjadi panggilan ya bagi semua orang untuk datang kepada Kristus ya, datang kepada Kristus. Dan kita sudah pelajari Injil ini adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Bagaimana kuasa Tuhan untuk mengumpulkan orang-orang dari seluruh dunia datang kepada Yesus, ditarik kepada Kristus ya. Ini kuasa Tuhan. Dan kita sudah pelajari ya waktu lalu juga di chapter 1 itu bahwa Kristus menanamkan kepada semua orang untuk memiliki keinginan untuk memiliki kuasa, yaitu kuasa Injil.
supaya orang-orang itu suka untuk mendapatkan Injil ini ya. Tuhan sudah tanamkan. Tetapi banyak yang yang memuaskan hal-hal itu dengan hal-hal yang lain ya. Bukannya kuasa Injil yang mereka cari, tapi mereka mencarinya dengan kuasa kekayaan, kuasa-kuasa yang lain ya, kuasa-kuasa pendidikan mungkin dengan kekuasaan yang mereka cari. Dan hal itu tidak akan memuaskan mereka. Satu-satu hal yang memuaskan orang adalah kuasa Injil yang akan memuaskan semua orang. Dan ini yang dibilang ya, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, letih lesu dan beban berat, aku akan memberi apa? Rest. Dan kita sudah tahu rest dan land itu adalah satu kesatuan. Kelegaan dan tanah adalah suatu kesatuan. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya bahwa dia akan memberikan tanah dan kelegaan atau rest atau istirahat. Jadi ini kalau yang berbeban berat datang kepada dia, dia akan memberikan apa yang telah dia janjikan kepada Abraham dan kepada keturunannya, kepada mereka yang apa? Yang dengar suaranya ini untuk mari dan datang ya. Biarlah kita apa? Dengar dia punya panggilan ya, saudara-saudara. Kita dengar dia punya panggilan dan datang pada Kristus itu. Dia bilang, firman Injil, firman keselamatan adalah untuk memperbarui bumi dan mengisi bumi dengan orang-orang yang benar yang telah diperbarui oleh firman yang sama. Aduh, luar biasa. Ini firman Injil ini kuasa tuh, saudara ya. Kuasa Tuhan ya. Ini firman Injil, ini adalah firman keselamatan, kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Ini adalah kuasa untuk memperbarui bumi ya. Ini bumi kita yang jahat akan diubah oleh kuasa Injil ini. Dan bumi ini yang telah diubah oleh kuasa Injil ini akan diisi oleh orang-orang yang telah diperbarui oleh Injil yang sama ya. Firman Injil yang sama. Aduh, ini luar biasa. Terus dia bilang, demikianlah firman Tuhan. Dia yang dipasung atau terbelenggu, atau bahasa Inggrisnya captive, dia yang terbelenggu atau tawanan akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam daungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Waduh, puji Tuhan ya saudara-saudara. Ini Tuhan akan menaruh firman-Nya ke dalam mulut kita, menyembunyikan kita di dalam naungannya. Dan dia bilang, ini adalah umatku. Ini adalah saudara-saudara pengharapan kita semua ya saudara-saudara. Dan ini bagaimana Injil inilah, firman ini yang kita sedang pelajari adalah Injil ya. Ini adalah kuasa Tuhan. Biarlah dengan kuasa Tuhan ini yang telah akan memperbarui bumi kita yang jahat ini menjadi suatu bumi yang baru, yang akan memperbarui diri kita sendiri ya. Saudara-saudara, adalah suatu kesia-siaan ketika kita mempelajari Injil ini yang memiliki kuasa yang sangat besar dan kita tidak diubah oleh Injil ini. Jadi biarlah ketika kita mempelajari ini, kita diubah oleh firman ini. Apa yang kita sudah pelajari sampai sekarang chapter 41 ini harusnya sudah mengubah banyak dalam hidup kita. Mengubah banyak ya saudara-saudara dari hal-hal yang yang jahat yang kita lakukan di waktu yang lampau bisa diubah oleh firman ini. Karena firman ini miliki apa? Kuasa. Yaitu kuasa Injil ya. Oke, sampai di sini saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan sebelum kita tutup? Boleh tambahkan, Li? Ya, silakan. Jadi orang tahu itu Injil adalah kekuatan Allah kan untuk menyelamatkan, dan kekuatan itu melalui firman Tuhan kan. Iya. Tapi kita tahu firman itu nggak bisa berbicara sendiri, tapi ada pengabar-pengabar Injil ya. Ada pelayan-pelayan Tuhan lah yang melakukan semua itu. Karena masih banyak domba-domba yang belum mengenal suara Tuhan yang sebenarnya. Iya. Dan orang tahu pelayan-pelayan Injil itu adalah kita semua kan, gospel worker dan orang adalah pelayan-pelayan Tuhan.
Kita ingat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan orang tahu yang tersisa itu 12 bakul kan? Iya. 12 bakul. Kenapa Tuhan nak kasih 13 atau 10 aja atau 11? Karena muridnya itu ada 12. Dan kita tahu yang 12 bakul itu untuk murid-murid. Ada berkat yang lebih yang Tuhan berikan bagi pelayan-pelayan umat Tuhan yang melakukan pekerjaannya. Jadi kalau kita juga merasa terhilang, seperti tadi disampaikan, kita sudah terhilang dan telah ditebus oleh Tuhan, tentu kita akan melakukan pelayanan Injil ini, melakukan pelayanan Injil inilah, untuk melakukan pekabaran untuk Injil. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia memberikan bakul-bakul yang lebih untuk berkat-berkat bagi orang-orang yang melakukan pelayanan. Murid-murid melayani dengan tangan kosong, tapi mereka mendapat berkat yang luar biasa. Itu aja, Li. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Dia punya kelebihan itu. Roti itu melambangkan firman Tuhan. Jadi ketika memberi murid-murid itu mendapatkan berkat firman ya, bukan hanya roti sebagai makanan daging ya. Puji Tuhan ya, ada berkat bagi yang apa? Mengabarkan Injil ini. Ada berkat lebih yang diberikan. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Sebelum Halo, Li. ya silakan. Iya, jadi dari pelajaran ini kita lihat, ini kan chapternya tinggal 1 chapter lagi ya, kalau nggak salah, Iya, betul. sudah selesai. Jadi dari pertama sampai akhir kita lihat secara garis besar ini, secara konklusi kesimpulan di garis besar yang kita lihat, karena ini bukunya Everlasting Covenant, perjanjian kekal, dan kita sudah tahu Tuhan mau menjanjikan tanah kepada Abraham, dan orang yang akan memiliki tanah itu menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Jadi orang yang akan memiliki tanah itu juga harus hidup selama-lamanya. Dan bagaimana untuk kita bisa memiliki tanah itu? Salah satu dari unsur yang kita pelajari pada chapter ini adalah bagaimana kita mendengar akan suara domba itu, ya kan? Iya. Dan kita akan dikumpulkan oleh domba itu. Dan kalau kita tahu domba itu mengikuti gembala di mana gembala itu pergi. Nah, kalau kita menghubungkan apakah gampang mengikuti suara gembala seperti itu? Apakah seperti hanya membalikan telapak tangan? Kita lihat cerita Abraham dan cerita bangsa Israel. Untuk Abraham mengikuti suara Tuhan Yesus itu bukan satu hal yang gampang ya untuk mengorbankan anaknya. Tapi Abraham itu adalah contoh domba yang mengikuti suara Tuhan Yesus, walaupun kayak aduh ini benar apa enggak gitu ya, maksudnya seperti itu. Impossible, masa sih Tuhan janji dari keturunan kita akan mempunyai keturunannya seperti bintang di langit, terus sekarang saya harus korbankan saya punya anak. Nah, teman-teman, begitu juga kita akan diuji masing-masing. Ujian kita itu adalah untuk kita mengikuti akan suara Tuhan. First of all, kita harus tahu suara Tuhan itu. Bagaimana saya tahu adalah kita belajar firman Tuhan dan kita tahu suara Tuhan. Dan di saat Tuhan memanggil kita akan ada ujian untuk saya pribadi dan teman-teman semua juga. Bagaimana mengikuti suara itu, seringkali kita dibawa sama dengan pengalaman bangsa Israel. Menyeberang sungai Yordan. Akhirnya begitu pasang terus kita mau seberang, itu kan kalau secara penglihatan manusia kita bisa saja tenggelam dan mati. Tetapi kalau saya tahu itu Tuhan yang berbicara, saya mengikuti Tuhan, disitulah iman kita ya. Jadi istilahnya kita mengikuti gembala dengan resiko bahwa Tuhan yang akan memimpin kita, maksudnya bukan resiko, kita tahu dari perjalanan bangsa Israel, Tuhan yang akan menolong kita dan memimpin kita walaupun itu kelihatannya mustahil. Nah, disinilah ujian dari domba-domba itu untuk mengikuti Tuhan. Tapi di dalam kita mengikuti Tuhan itu ada rest, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita, ada istirahat, ada kedamaian, ada ketenangan. Walaupun kita di tengah-tengah badai, kita akan sama seperti Yesus yang badai menghantam, tapi dia tenang gitu. Jadi itulah
untuk nasihat juga untuk saya pribadi pada saat ini, untuk mengikuti akan suara Tuhan, di mana Tuhan panggil kita ikut, dan walaupun kelihatan impossible, tadi Onang sudah bilang ya, Tuhan akan provide dalam kita punya dedikasi kita untuk Tuhan. Di saat kita menerima Injil ini, kita pasti akan menjadi sama seperti cerita Tuhan Yesus yang Tuhan sudah sembuhkan. Kita mau untuk kasih tahu kepada orang, kita mau untuk memberikan akan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam diri kita. Oke, thank you, Kak Jeli. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan ya. Dan domba-domba Tuhan mengenal akan suaranya ya. Ini yang menjadi kunci bagaimana Abraham ketika dia mau mengorbankan Ishak sesuai dengan firman Tuhan, karena dia apa? Tahu bahwa itu betul-betul suara Tuhan. Karena kita tahu ini di zaman Abraham itu adalah di mana orang-orang kafir juga pada saat itu mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewa ya. Mereka mengorbankan di bukit-bukit pengorbanan itu anak-anak mereka. Jadi sebagaimana orang kafir itu melakukan hal itu ya, melakukan pengorbanan anak. Jadi kalau kita mau lihat kalau misalnya Abraham tidak tahu bahwa ini suara Tuhan atau bukan, mungkin dia akan berpikir, apakah ini bukan suara Tuhan, karena orang kafir pun melakukan ini. Mungkin ini dewa-dewa yang bisikin ke saya ini ya, atau setan yang bisikin ke saya untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi yang menjadi kunci adalah kita kenal Abraham, kenal suara Tuhan. Itulah yang menjadi kunci ya. Makanya ini domba-domba mengenal suaranya. Bagaimana kita mengenal suara Tuhan. Jadi sebagaimana Abraham percaya kepada Tuhan, imannya Abraham ini membuat dia tahu mana suaranya Tuhan, mana bukan suara Tuhan. Makanya ini yang harus menjadi pelajaran kita. Kita harus juga memiliki iman seperti iman Abraham. Agar kita bisa tahu mana suara Tuhan, mana bukan suaranya. Karena bisa saja kita tertipu ya. Banyak sekali firman-firman yang akan datang kepada kita yang mungkin di antaranya banyak yang palsu ya saudara-saudara. Kita bisa mengetahui mana yang palsu, mana yang tidak. Hanyalah bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan iman kita ya. Itu yang menjadi kunci. Dan kita akan tahu ini suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita akan berdoa. Baik saudara-saudara, kalau sudah tidak ada yang mau tambahkan, pelajaran kita untuk chapter 41 sampai di sini, dan kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikut. Saya bawa dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.